Ya, assalamualaikum. Balik lagi di YouTuber nggak terkenal dan gagal viral. Kali ini mau gua bahas tentang pemilihan ya, pemilihan. Ingat nih, pemilihan LMK. Apa itu LMK dan ada perdanya kah, nomor berapa, aturan mainnya seperti apa? Gue mau ngulik yang okin, coy. Perdanya nomor 5. Ini ada di Rusun Boeing, Kemayoran. Cus ngeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channelnya Republik Ngehe. Ya kan? YouTubernya nggak terkenal dan gagal viral. Kali ini Gout ada di bokap Gout nih, orang tua aneh sendiri ya kan, udah aneh anggap orang tua dah pokoknya, di kebun kosong di Rusun Boeing. Dan kebetulan di Rusun Boeing itu ada pelaksanaan pemilihan LMK wajib ya, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan ya, salah dikit nggak apa-apa ya kan. Nah, gue kepo, pengen nanya nih Pak Haji nih, saya nih mau izin ya kan. Saya juga istilahnya dulu kan sebenarnya LMK itu kayak nggak terlalu ini kan, sekarang ke Dekel gitu kan. Nah, Dekel terus ke LMK gitu kan. Nah, saya juga kurang ini Pak Haji. Jadi menurut Pak Haji, LMK itu apa sih Pak Haji gitu loh, sesuai yang Pak Haji tahu kan selaku orang tua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setahu saya nih yang namanya LMK ini adalah satu lembaga yang terhormat. Karena awalnya sebelum tahun 2010 itu namanya sangat keren, yaitu Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan awalnya. Ya, Dewan Kelurahan di tingkat kelurahan. Karena dengan demikian penampilan yang menyerupai seperti DPRD barangkali seperti itu. Dalam perjalanannya yang saya amati, ya banyak hal ya oknumnya barangkali merasa ya kadang-kadang egonya terlalu tampil gitu. Ini pengamatan saya dari luar selaku masyarakat. Nah, setelah itu makanya terbitlah Perda nomor 5 tahun 2010. Nah, cuma kan ini kadang-kadang yang namanya anggota LMK juga kadang-kadang belum ada yang memahami. Siap. Kalau saya selaku orang yang bukan, katakanlah saya bukan ahli hukum, tapi yang namanya Perda ini itu di atas Pergub. Siap. Kenapa? Perda ini kan ditandatangani oleh gubernur, tetapi disahkan oleh DPRD. Kalau Pergub sendiri. Nah, jadi sangat terhormat di sini, apalagi tadi misalnya bahwa anggota LMK itu kalau yang selama ini ada beberapa di wilayah masih menyebut LMK unit RW, itu salah besar. Harusnya anggota tingkat kelurahan, kalau dia selaku wakil ketua sebutin wakil ketua. Kan ada ketua, ada wakil ketua di tingkat kelurahan itu sesuai dengan Perda itu. Jadi harusnya ya secara etika moral bahwa LMK ini di atas RW. Di atas RW ya? Iya, di atas RW. Karena apalagi SK-nya itu SK Wali Kota. Kalau RW kan hanya SK Pak Camat. Nah, barangkali sepak terjangnya ini adalah sangat berperan sekali, yang namanya dulu Dewan Kelurahan. Harusnya dia bisa bagaimana melihat masyarakat itu, perkembangan di masyarakat yang sedemikian majemuknya, ya, dengan berbagai suku bangsa dan segala macam latar belakangnya. Ya bisa bagaimana supaya masyarakat itu lebih guyup, lebih rukun, lebih damai. Kalau ada gejolak, ya bagaimana dia bisa mengeliminir, ya kan? Nah, bagaimana? Dan kalau ada hal-hal yang barangkali usulan masyarakat, ya disampaikan ke lurah. Yang melalui rapat di tingkat dewan di tingkat LMK, tingkat kelurahan. Nah, inilah itu yang dari bawah ke atas. Sedangkan dari penyampaian apa kira-kira program pemerintah ini yang harus cepat diketahui. Kalau melalui RW kan mungkin lama, melalui RT apalagi lebih lama jangkauannya. Nah, inilah fungsinya anggota LMK biar lebih nyambung ke masyarakat. Nanti, ya demikian besarnya tugas dari LMK ini
ya supaya masyarakat itu lebih tenang, lebih adem, lebih damai. Makanya sebagai latar belakang ke organisasinya seperti itu, organisasinya. Nah mungkin barangkali kalau untuk program-programnya, ya harusnya kan bagaimana mendorong nih segala macam tingkatan masyarakat, apakah itu ke bidang kewanitaannya, ya supaya mendorong bahwa Pak RW atau Pak RT-nya lebih membina generasi mudanya. Menyeluruh ya Pak Ji ya, berarti masyarakat gitu ya, intinya. Harus mendorong, memberikan motivasi gitu, ya semangat supaya, karena apalagi didorong oleh yang namanya Pemda kan, ya lebih punya anggaran dan lain sebagainya supaya masyarakat terbantu seperti itu. Iya, ini saya ngebaca-baca nih Pak Ji tentang ya kan perda lah di sini. Di sini ada perda ya kan, dan isinya istilahnya aturan-aturan Pak Ji nih. Nah, sebenarnya kalau memang ada pemilihan seandainya tidak mematuhi aturan ini, menurut Pak Ji itu bagaimana sih gitu istilahnya? Ya kan ini kalau menurut masyarakat ada yang berkeinginan seperti halnya pemilihan presiden atau juga ada beberapa pemilihan di tingkat sampai ke tingkat RW. Itu kan pemilihan langsung. Kalau bisa semua masyarakat yang ber-KTP yang cukup umur barangkali 18 tahun ke atas punya hak untuk memilih. Tetapi kita kembali kepada Perda ini, memang kan semacam keterwakilan. Ya, kalau tidak salah itu 7 orang. Nah 7 orang ini satu pengurus RT ya sesuai dengan pasal 6 ya Pak Ji ya. Ya, pasal 6 ayat 6. Secara organisatoris itu kan mungkin ketuanya lah. Malah kalau ketua berhalangan boleh diwakili oleh pengurus yang lain. Jadi nggak harus ketua RT, sekretaris, bendahara langsung milih itu nggak boleh ya? Kalau masih ya pastilah kan di lingkungan RT itu ada tokoh masyarakat. Nah bunyinya di dalam pasal itu kan tokoh masyarakat yang 6 orang itu. Siap. Nah, jadi di luar kepengurusan. Ya kalau udah jadi pengurus ya jangan jadi serakah gitu. Oke, siap. Kasihkan untuk tokoh masyarakat ada lah. Saya yakin tiap-tiap RT itu ada tokoh masyarakat. Kalau cuma 6 orang, nah dia setuju dengan RT karena RT itu ada klausul yang menyebutkan apabila ketua RT berhalangan boleh diwakili oleh pengurus yang lain. Apakah sekretaris atau ketua atau sekretaris atau bendahara. Iya. Terus dari dulu nih Pak Ji, kalau saya waktu zamannya masih sekolah gitu kan, ada yang namanya KKN, kolusi nepotisme ya kan, kolusi nepotisme. Dan dalam artian ini kan nepotisme, kalau seandainya ada nih umpamanya nih calon nih, saya calon gitu Pak Ji. Nah saya daripada istilahnya ngundang tokoh masyarakat, saya ambil aja istri saya, anak saya suruh milih gitu. Yang penting di atas 18 tahun atau ber-KTP kan. Nah itu menurut Pak Ji bisa nggak? Ya itu tadi kembali yang saya katakan tadi, ya satu RT itu kan masih banyak. Masih banyak harusnya, iya. Masih banyak warga, tidak mesti keluarga dari pengurus RT. Ya kan masih ada lah, banyak ada jadi ada yang seperti itu ya Pak Ji ya. RT mau melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, siap. atau yang lebih tua, atau bahkan yang lebih muda. Ya, kenapa generasi muda itu kan penerus bangsa, jadi tidak boleh ditinggalkan. Salah satu di tiap RT barangkali harus ada generasi muda supaya dia nanti ikut berpengalaman, memberikan kesempatan pada generasi muda untuk bagaimana dia memilih. Pada kesempatan lain dia akan dipilih. Oke, siap. Kan begitu. Kalau perlu ada ibu-ibunya, wanitanya yang berperan, kasihkan. Banyak ibu-ibu yang bergerak di bidang. Ya saya kebetulan ini nih Pak Ji udah baca semua nih tentang aturan. Saya selama seumur hidup ini kagak pernah baca kayak kitab-kitab, apalagi tentang LMK kayak gini Pak Ji. Nah, berhubung nanti kan nih jam berapa nih Pak Ji kira-kira? Oh jam 7:30 ya, nanti jam 8 kan mau ada pemilihan nih Pak Ji ya. Saya juga kepo, pengen lihat mekanisme pemilihannya seperti apa. Kita jalan ke sana. Nanti Pak Ji diundang nggak sebagai pemilih atau tokoh masyarakat atau? Ya saya diundang. Sebagai pengurus saja. Oke. Yaudah Pak Ji, nanti kita jalan ke sana aja Pak Ji ya. Ya cuma satu tambahan lagi. Misalkan karena ini kan kalau kita mau memberikan masukan, barangkali ada semacam revisi tentang Perda. Kan ini kan masih belum lengkap. Barangkali Perda itu kan tidak mungkin lebih terinci. Nah itulah fungsinya panitia
membuat satu tata tertib yang lebih rinci. Fungsinya panitia Ya, itu kan untuk ya. membuat tata tertib yang lebih rinci mengacu Jadi, dari ya supaya ada aturan ini. etika kemasyarakatan. Siap, Apakah siap, memberikan siap. kesempatan tadi, atau misalnya sekarang karena hanya yang tiap RT hanya 7 orang, apakah ada etis panitia boleh juga jadi peserta? Terus lagi misalnya ada katakanlah calon boleh jadi peserta, ya kecuali kayak pemilu. Oh iya iya iya. Kalau pemilu kan Jokowi milih semua milih. Sekarang ini hanya 6. Nah barangkali berikanlah kesempatan Kepada yang lain aja ya. Kalau memang kita sebagai calon ya siap dipilih, Oke siap. gitu. Siap dipilih, nah siap juga tidak dipilih. Jangan memilih. Ya Oke, kan? Pak Ji, kita lihat aja yuk, sana yuk ya. Nanti Saya ganti baju dulu ya. ya siap. Saya kepo, pengen tahu Pak Ji yang namanya Ya, amin. dari Priok main kebun kosong pengen tahu aja ya Pak Ji ya. Ya, amin. Oke. Semoga pemerintah mendengar supaya ke depan mekanis. Ya, tapi kalau bisa jangan didengar oleh pemerintah aja, Ya. panitia juga nih, Ya. panitia atau warga-warga yang lainnya atau Ya. pengurus RW atau bahkan Pak Lurah ada. Ya. Ya kan gitu ya. Oke Pak Ji ya. Nah, kita stop dulu, kita lihat dulu ya kan ke sana ya kan kita lihat mekanisme pemilihan LMK di RW 13 ya kan Kelurahan Kebun Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga channel YouTube-nya Republik Ngehe. Buat saya Bapak ini. Berikutnya, Bapak Purnama, nomor 3, sah. Nomor 2, sah. Nomor 2, sah. Nomor 1, sah. Nomor 1, Nomor 2, sah. nomor 2, sah. Nomor 1, sah. Nomor 1, sah. Nomor 3, sah. Nomor 2, sah. Nomor 2, sah. Nomor 2, sah. Nomor 2, sah. Menggunakan suara 27, calon nomor 2, Roger Trianto Miles dari RT 03 mendapatkan 15, dan yang ketiga Catur Priyono dari RT 06 mendapatkan 12 suara. Jadi total suara 54 ya, 54 suara. Seru juga Pak Ji ya. Menangnya itu 1, 2, 3 nomor urut 1 peringkat pertama, nomor urut kedua, peringkat kedua, nomor ketiga, peringkat ketiga. Nah, ya kan notabene kan nggak kenal nih Pak Ji sama mereka orang ya kan. Dari hasil itu pun siapapun yang menang ya saya pokoknya yang menang ini gitu kan. Nah, tadi kan kita bahas nih sesuai kitab undang-undang pasal 5 LMK ya kan, ada ya kitab undang-undang lah. Jadi menurut Pak Haji itu ada nggak apa ya pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan perda atau segala macam nih Pak Haji? Menurut Pak Haji tadi yang dilihat. Ya itulah bahwa kita kan berharap namanya untuk pemilihan katakanlah untuk ketokohan di satu lingkungan masyarakat, kita berharap kan mendapatkan calon yang terbaik. Ya. Calon yang terbaik siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik, tetapi bukan adanya semacam ya katakanlah apakah itu nepotisme atau kolusi dan lain sebagainya. Kalau melihat Perda nomor 5 tahun 2010 sebetulnya ini sudah standar. Cuma seperti yang saya katakan tadi dan melihat di lapangan, harusnya kan memberikan kesempatan kepada banyak orang, karena saya yakin di tiap-tiap RT itu masih banyak tokoh-tokoh masyarakat ya, apakah dari orang tuanya, apakah dari kaum ibunya, atau bahkan
bila diperlukan ya generasi mudanya, karena generasi muda itu kan tokoh penerus bangsa. Seperti Karang Taruna ya dia. Itu boleh milih nggak Pak Ji? Karang Taruna boleh. Jadi saya lihat ada. Yang namanya tokoh masyarakat kan bukan berarti harus yang tua. Oh. Ya, dia apakah dia pimpinan ormas atau pimpinan sosial kemasyarakatan lain di lingkungan. Yang pasti di lingkungan RW adalah Karang Taruna unit. Ya, di sini kan kalau di RW 13 kan Karang Taruna unit RW 13. Ya, setahu saya itu kan Karang Taruna ada pedomannya, ada anggaran dasarnya. Dari mulai tingkat RW, tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat nasional. Saya pernah lihat di TV kan tokoh nasional ketuanya kan anaknya Pak Jokowi. Siap. Karang Taruna. Nah ini harus dipacu mereka supaya lebih berperan. Jangan yang cuma tua-tua seperti saya. Ya kalau masih ada yang lain ya berikan kesempatan yang lain. Dan kita melihat tadi misalnya bahwa misalnya kalau panitia kan PPBC Ya. kan 3 orang ketua, sekretaris, anggota. Ya. Di dalam pasal 6 kalau tidak salah itu kan apabila terjadi katakanlah semacam deadlock, artinya konkretnya apabila di antara calon atau dua calon sama besar, dia punya hak untuk. Nah, alhamdulillah tadi kan tidak ada yang sama. Bagaimana kalau ada yang sama? Berarti kan 2 kali milih. Iya. Tadi juga lepas dari yang milih itu diwakili, tetapi yang terdaftar sebagai pemilih siapa? Iya. Juga calonnya seyogianya ya jangan jadi pemilih. Ya, tadi karena dia kan dipilih. Ya, sempat juga nyatet tadi Pak Ji tuh. Jadi kalau kan 9 RT nih, harusnya kalau kali 7 kan 63. Nah, ini tadi yang saya lihat 54. Nah, jadi 9 orang nggak ada. Tidak hadir. Jadi surat suara itu ada 54. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah tadi ya. Yang masalah itu yang jadi masalah tadi saya lihat ya kayak ya saya dengar gitu ada ini ngobrol oh itu kok istrinya, oh itu anaknya, oh itu ya itu sebenarnya kan nggak sesuai dengan yang tadi awal sebelum kita lihat pemilihan tadi yang kita bahas Pak Ji. Iya, cuman tadi sempat panitia menyampaikan kan dalam tata tertib memang membolehkan diwakili ya. Tetapi kan secara yang kembali kepada prinsipnya itu tadi, kalau diwakili anggota biasa seperti saya tidak bisa memilih, misalnya sakit gara-gara kemarin nih, boleh diwakili oleh anak saya atau istri saya, ya, yang ada di dalam kartu keluarga. Tapi pemilih ya Pak Ji ya? Oh, iya, pemilih. Bukan peserta. Kalau peserta nyuruh istrinya kalau calon atau panitia yang PPBC 3 orang, ya seperti itu kurang etis. Makanya dalam tata tertibnya masih kurang komplit lah. Ya, kalau di dalam perdanya ini udah baku. Ya, kita tinggal uraikan saja sebetulnya. Kenapa? Karena pemilihannya 7 orang, ya pasti tiap-tiap RT itu banyak lah unsur-unsur masyarakat, apalagi tingkat pengetahuannya, tingkat pendidikannya, dan tingkat kepeduliannya malah pasti banyak. Iya. Gitu. Ya, Ji, mohon maaf nih, saya makan pisangnya ya. Tadi saya makan pisangnya ya. Saya makan pisangnya ya. Tadi saya kan orang luar, jadi ngelihat ke sono nggak disediain hidangan. Jadi Pak Ji nggak ngambil buah-buahan juga. Iya. Ada minum aqua aja. Oh gitu. Jadi intinya menurut Pak Ji itu Pak Ji kurang puas atau gimana Pak Ji dengan hasil yang tadi kita saksikan sama-sama, tadi saya sempat nyaksiin juga. Ya, kalau bicara puas tidak puas sebetulnya ya kurang puas. Kurang puas ya. Kita berharap barangkali seperti ini ya ada perbaikan lah. Kita ini udah zaman abad 21 nih. Demokrasi ya, lah. Lebih terbuka, ya tidak ada infiltrasi, tidak ada intimidasi. Ya fair aja. Malah kalau saya udah tua-tua, ya ngapain nyalonkan diri? Yang muda-muda suruh maju lah. Supaya hidup ya dinamika masyarakat itu lebih berkembang. Ya, jadi karena tadi kan kurang puas nih dengan hasil yang itu ya. Ini biasanya setelah malam ini dibikinkan BAP, berita acara pemilihan. Itu biasanya selang berapa hari disetorkan ke pihak kelurahan Pak Ji?
Saya kurang tahu juga nih yang ini nih. Ya, kalau pengalaman saya kan berkali-kali, apakah di KPPS atau pemilihan tingkat RW, pemilihan lembaga di lingkungan tingkat RW atau bahkan di luar RW 013 ini. Kebetulan ini kan Jumat, ya. Biasanya lebih cepat, lebih bagus. Paling tidak kan hari Senin, karena besok Sabtu libur, hari Minggu libur. Ya Senin lebih cepat. Senin berarti distorkan ya. Ya, karena kita tidak melihat apakah ada juklaknya. Biasanya dari Pemda atau melalui tingkat kelurahan, begitu ditunjuk PPBC, ada ketentuan batas waktu. Harus seperti itu. Jadi supaya dia tidak bertele-tele. Ya. Ditunjuk panitia, ada batas waktu menyerahkan laporan. Terakhir nih Pak Ji, ya kan, biasanya kan pemilihan itu kan ada tata tertib. Ya. Tata tertib pemilihan itu memang yang buat panitia atau kita mengacu kepada, kembali lagi ke perda tersebut? Ya, landasannya tentu perda. Tetapi kan tugas panitia itu menyusun tata tertib supaya agak lebih lengkap. Siap. Contohnya tadi, misalnya kalau pemilih yang terdaftar, ya satu contoh aja, pemilih yang terdaftar berhalangan hadir. Berhalangan hadir apa? Karena keperluan yang mendesak atau karena sakit. Ya kan, misalnya katakanlah berhalangan hadir. Ya betul tadi, boleh diwakili oleh misalnya salah satu anggota keluarga yang ada di dalam suatu keluarga tersebut dan sudah dewasa. Bukan calon, tapi yang milih istrinya atau anaknya Ya, gitu. jadi, Bukan gitu ya? Ya, itu tadi. Makanya dalam tata tertib kan tidak disebutkan. Siap. Harusnya lebih detail dalam tata tertib itu, bahwa kalau ya calon saja. Ya. Panitia ya panitia saja. Jadi masih kurang detail ya. Apalagi yang saya katakan tadi, karena PPBC ini punya kewenangan lebih. Andai kata, kan dalam pasal 6 lebih disebutkan. Andai kata terjadi semacam katakanlah persamaan dua calon sama-sama jumlahnya berimbang atau sama, itulah tugas PPBC untuk memilih, menentukan, punya hak untuk memilih. Siap. Pasti akan ganjil, karena kan 3 orang. Siap. Supaya tidak terjadi berkepanjangan acara dalam pemilihan. Jadi lanjut lagi. Biaya juga. Jadi tata tertib tambah yang lain. Nah, baru tata tertib itu seyogianya kan diajukan ke tingkat kelurahan. Ada namanya apa tingkat kelurahan itu. Ya supaya dia diberikan kesempatan dan supaya jalannya pemilihan juga lebih tertib, ya lebih dinamis, ya kan. Jadi hasilnya kan akan lebih puas. Ya. Nah, terima kasih juga nih Pak Jin ya, aneh datang jauh-jauh dari Priok, melihat LMK seperti apa, aneh kepo ya kan, pengen tahu LMK seperti apa, terus aturannya seperti apa. Nah, ini dapat penjelasan. Jadi kita bukan cuma mengedukasi tentang LMK ini kepada warga masyarakat ataupun subscriber semuanya, ya biar tahu aja gitu loh, bukan ada maksud yang lain. Nah, jadi intinya Pak Haji masih kurang puas dengan hasil yang tadi gitu ya. Ya, kira-kira kurang puas tuh. Kita berharap Pak Haji kurang puas. Gitu, ya kan. Ya udah teman-teman, kalau bisa di-subscribe ya. Nanti biar anehnya semangat bikin kontennya. Nanti tentang yang lain kita pasti bikin, sementara ini tentang LMK ya kan. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksin, terima kasih juga buat Pak Haji nih, aneh dapat ilmu baru nih ya kan, jauh-jauh dari Priok ke Mayoran ya kan. Oke teman-teman, dikikuk-kikuk ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bram Herdian. Kebetulan tadi saya mengikuti kegiatan pemilihan LMK RW 013 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran. Namun dalam pemilihan itu saya menilai ada banyak kejanggalan, banyak sekali. Ya, saya contohkan salah satunya, semua yang diundang itu nggak sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2010 pasal 6 ayat 6 yang isinya itu pemilih itu adalah masing-masing RT mengirimkan 1 orang
Kalau seandainya RT-nya atau ketuanya itu berhalangan, dia mengirimkan perwakilannya, mau sekretarisnya, mau bendaharanya, dan sebagainya. Intinya dari pihak RT itu hanya 1 orang. Namun pada kenyataannya tadi di pemilihan LMK RW 013 itu saya perhatikan itu ada yang namanya ketua RT-nya juga ada, sekretarisnya juga ada, nah, terus bendaharanya juga ada, bahkan ada yang sampai bawa istrinya. Nah itu ya kan. Terus yang sisanya 6 orang itu adalah tokoh masyarakat. Nah tokoh masyarakat ini satu RT itu saya yakin ada 6 orang, gak banyak-banyak, 6 orang itu pasti ada. Nah pada pemilihan tersebut itu yang namanya tokoh masyarakat itu banyak yang ngedumel, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak puas. Karena apa? Karena mereka tidak merasa dihargai, mereka tidak diundang untuk pemilihan LMK tersebut. Nah semua itu jadi pemilih itu dari masing-masing RT itu mengirimkan 7 orang, 1 perwakilan RT, 6 orang tokoh masyarakat. Bukan bapaknya memilih, anaknya juga memilih, suaminya memilih, istrinya juga memilih. Itu nggak benar itu. Itu bisa harus yang namanya dikomplain ke lurahnya ya, lurahnya bisa dikomplain. Jadi semua pemilihan itu tidak benar, banyak penyimpangannya, tidak sesuai dengan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2010 pasal 6 ayat 6. Dan lagi itu banyak juga yang namanya penyimpangan. Saya tidak menyalahkan yang namanya orang-orang yang diundang. Yang saya salahkan itu panitianya. Panitia, saya yakin mereka tidak mengerti isi peraturan daerah tersebut atau Perda nomor 5 2010 tersebut. Walaupun mereka tahu, mereka pura-pura tidak tahu. Nah jadi mohon ke depan, saya mintanya siapapun yang melihat, mau pihak birokrasi manapun, mau RW, mau kecamatan, bahkan sampai gubernur sekalipun mungkin bisa melihat saya di sini. Tolonglah luruskan semuanya sesuai peraturan yang ada. Peraturan itu jangan dilanggar. Ketika ada pelanggaran, ini bisa yang namanya diusut, bisa diangkat. Bahkan seorang ketua LMK yang terpilih ini bisa didiskualifikasi, bisa diturunkan langsung oleh lurahnya. Ya, sekian dari saya, begitu aja. Saya mohon maaf. Jadi keinginan saya itu, tolonglah peraturan daerah yang ada itu diikuti, jangan dilanggar. Apalagi yang melanggar warga-warga di sini juga, di RW 013 juga. Katanya mau damai, ya, katanya nggak mau ribut-ribut, tapi mereka sendiri yang bikin keributan. Salah satunya contoh kayak tadi, tokoh-tokoh masyarakatnya banyak yang nggak diundang dan sebagainya dan sebagainya. Oke, sekian, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Kosong ini kok bisa disetting begitu, jadi kayaknya antara pengurus sama panitia itu kayaknya ngeset kayak gitu supaya kita nggak datang kali. Jadi mau bagaimana kalau bisa ya Pak Lurah harusnya diulang lagi aja yang pilihan LMK kemarin. Saya merasa merasa nggak diakuin di warga sini. Pokoknya pilihan LMK di Rusun Boeing RW 13 Kelurahan Kebon Kosong pokoknya nggak sah. Soalnya itu masalah warga aja yang diundang tuh pilih-pilih yang kira-kira dia menang doang. Jadi warga itu nggak diundang semua, yang kira-kira calonnya milih yang lain pasti nggak diundang. Itu kan nggak fair namanya tuh. Jadi kalau mau fair ya
undang semua. Kalau mau RT doang ya RT doang, kalau mau tunjuk dari kelurahan tuh dari kelurahan. Mohon kalau bisa Pak Lurah, kalau bisa diulang lagi dan LMK di RW 13 ini. Soalnya saya merasa nggak dihargain sama sekali. Sedangkan saya warga paling lama di sini. Saya warga paling lama di sini, nggak taunya pasti saya nggak diundang. Nggak tahu karena apa itu, apa karena mungkin apa mungkin itunya benci sama saya, ininya apa pengurus apa karena benci sama saya atau bagaimana, saya juga nggak tahu itu. Kalau bisa sih diulang aja Pak Lurah.